Yo guys, kembali lagi bersama saya Ben Ribu. Hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang isu-isu pemilu yang sedang beredar luas di wilayah Indonesia. Ya. Kita tahu bersama bahwa pada tanggal 14 Februari kemarin tahun 2024 ini, bahwa semua warga Indonesia yang berusia 16 tahun ke atas ya, telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten. Guys, yang menarik yang saya amati setiap selesai pesta demokrasi ini atau pemilu ini, pasti akan muncul isu-isu kecurangan yang menurut saya hal tersebut merupakan hal yang menggelikan atau saya merasa sangat lucu ya, ketika ada orang-orang yang mulai berspekulasi atau berasumsi bahwa paslon yang persentase kemenangannya itu besar melakukan kecurangan-kecurangan dalam praktek politiknya. Sekarang, guys. Banyak juga video-video yang beredar bahwa anggota KPPS, ya, anggota KPPS itu adalah singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara, ya. Dan mereka adalah bagian penting dari proses pemilihan umum di banyak negara, termasuk di Indonesia, guys. Ya. KPPS itu bertanggung jawab atas pengelolaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS selama pemilihan umum. Ya. Kecurangan yang dilakukan oleh mereka anggota KPPS itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, guys, ya, karena ada banyak sekali dampak-dampak hukum yang akan mereka hadapi. Jadi kalau ada video-video yang beredar bahwa anggota KPPS seperti video yang saya tonton katanya berasal dari Madura, ya, tempat kelahiran atau daerah asal dari cawapres nomor urut 3 ya, Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, seorang pakar hukum di Indonesia, yang menyebutkan bahwa ada beberapa anggota KPPS yang dengan barbar, dengan rusuhnya itu mereka melakukan kecurangan dengan membuka kotak suara pilpres, ya, kemudian mengumpulkan surat suara, lalu mereka beramai-ramai untuk mencoblos paslon nomor 2, gitu ya guys ya. Keren ya video-video yang beredar ini. Karena juga video lain yang beredar bahwa banyak surat suara yang ditumpuk kemudian dicoblos nomor 2-nya, gitu ya. Jadi bukan lagi masing-masing orang berdasarkan haknya untuk memilih, gitu. Jadi diwakili oleh satu orang, gitu. Dan itu merupakan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum atau pemilu pemungutan suara. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa sudahlah guys, ya. Kalau saya begini, kalau untuk surat-surat suara seperti yang ada di video itu, saya secara pribadi punya kualifikasi atau saya secara pribadi mampu untuk membuatnya, ya, mendesainnya dengan teknologi yang ada, karena kita sekarang bahwa ini adalah era digital, di mana semua orang dapat mengakses informasi-informasi melalui internet. Bahkan orang-orang dengan ide kreatif tinggi pun mampu untuk membuat hal-hal yang seperti itu. Saya rasa itu bukan suatu hal yang sulit gitu, untuk dibuat video-video seperti itu. Dan anehnya lagi guys, bahwa banyak orang-orang yang berpendidikan, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman luas, bahkan orang-orang yang terlibat sebagai kader-kader partai, ya, atau orang-orang yang terlibat dalam politik, yang justru mempercayai video-video seperti itu, guys. Saya ini adalah hal yang menjijikan. Karena kita tahu bersama bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti itu, guys, itu konsekuensi hukumnya itu berat. Apalagi bila dilakukan oleh anggota KPPS. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk kecurangan-kecurangan seperti itu bisa terjadi
apabila dilakukan oleh anggota KPPS, maka akan terjadi pembatalan suara. Ya. Yang dimaksud adalah bahwa di TPS tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Suara di TPS tersebut dinyatakan tidak sah dan bisa dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Guys, ya saya beri kesempatan beri kepanjangan lain daripada KPPS, yaitu kerja pagi pulangnya subuh. Oh saya begini guys, kalau anggota KPPS itu sangat-sangat melelahkan ketika mereka bekerja pada saat pemungutan suara berlangsung. Ya. Untuk di daerah saya sendiri aja di NTT sini, beberapa TPS yang bahkan sampai sore ini masih melihat kembali atau belum fix, belum selesai verifikasinya, baik hasil aplanonya itu yang ditempelkan untuk mencatat suara-suara yang dibacakan disesuaikan dengan jumlah surat-suara yang ada. Juga mereka sibuk juga dengan rekapitulasi online, karena sekarang ini rekapitulasi online diberlakukan oleh KPU, dan saya tahu bahwa ini adalah hal yang baru dan beban domain itu cukup besar sehingga menghambat memperlama waktu pengerjaan. Jadi kalau seandainya mereka melakukan KPPS ini melakukan kecurangan di TPS, PSU atau pemungutan suara ulang itu pasti akan terjadi. Dengan kata lain bahwa mereka akan kerja double dan capeknya double. Jadi dari sini aja kita bisa lihat bahwa hanya orang gila guys yang mau melakukan hal-hal seperti itu. Artinya sudah tahu capek dan mau untuk capek 2 kali gitu ya guys ya. Dan selain itu ada pertanggungjawaban hukum. Jadi anggota KPPS yang terlibat dalam kecurangan itu dapat dituntut secara hukum. Mereka dapat dikenai sanksi pidana termasuk denda administratif atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi saya pikir mana lagi, hanya orang gila guys, serius, orang gila yang mau melakukan hal-hal tersebut, padahal dia tahu bahwa dampak negatif itu akan dia alami, akan dia hadapi. Ya. Kemudian bukan hanya itu, ya, mereka juga pasti akan didiskualifikasi. Ya, kecurangan yang seperti yang beredar di video-video itu, ya, dapat menyebabkan mereka didiskualifikasi sebagai penyelenggara pemilu di masa depan. Ya, mereka juga dapat dilarang menjadi bagian dari proses pemilihan umum selanjutnya. Lalu yang berikut itu mereka akan kehilangan kepercayaan publik, guys. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, kecurangan, itu merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Ya, hal ini dapat mengganggu legitimasi hasil pemilihan dan mempengaruhi stabilitas politik, guys. Makanya saya katakan di awal bahwa hanya orang gila, guys, yang mau melakukan satu hal yang memiliki dampak yang sangat besar bagi mereka. Lalu kemudian terkait dengan video yang katanya juga berasal dari Madura, ya, di mana ada orang yang datang ingin menggunakan hak pilihnya di satu TPS, tapi dia tidak terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap, juga tidak terdaftar dalam DPTB atau daftar pemilih tambahan, sehingga kemudian dia tidak dilayani. Lalu salah seorang anggota KPPS mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah daerah kekuasaan saya. Dan banyak orang yang menyayangkan pernyataan seperti itu. Kok sudah ada wilayah-wilayah kekuasaannya? Saya mau katakan guys, hal itu benar. Di TPS itu adalah wilayah kekuasaannya KPPS. Jangankan masyarakat sipil guys, aparatur hukum negara pun itu tidak memiliki hak di dalam TPS. Ya. Karena itu di luar tanggung jawab mereka. Ya. Karena bila ada terjadi kecurangan-kecurangan, yang susah itu adalah KPPS-nya. Bila ada hal-hal yang bersifat anarkis yang menimbulkan huru-hara akhirnya, yang susah itu adalah KPPS-nya, anggota KPPS. Karena mereka
aduh gimana ya, susah guys, capek sekali, capek. Dan saya rasakan itu. Menurut saya begini guys, ketika seorang anggota KPPS dia mengatakan seperti itu, karena dia sadar betul bahwa ketika dia mengizinkan hal-hal, misalnya ada seorang memiliki kartu identitas diri, dia bukan berasal dari daerah tersebut, lalu datang dengan mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang pemilihan umum, saya sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk menggunakan hak saya untuk memilih ya paslon, gitu, calon presiden, wakil presiden dan lain sebagainya. Benar, benar seperti itu. Tapi guys, KPU telah mengeluarkan edaran jauh sebelum pemilu ini atau pesta demokrasi ini dilaksanakan bahwa untuk orang-orang yang berada jauh dari lokasi domisilinya itu wajib untuk membuat surat permohonan pindah memilih, ya. Jadi nanti daftarnya itu dikeluarkan oleh KPU dan nanti sudah terdaftar dalam DPTB atau daftar pemilih tambahan. Jadi sistemnya sekarang sudah online guys, sehingga KPPS pun tidak dapat melayani orang-orang yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB, gitu ya guys. Kenapa? Karena bila mereka melayani bisa jadi itu ada kekurangan surat suara dan dampaknya pasti akan ke mereka. Satu surat suara saja yang kurang guys, itu bisa dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Apalagi kalau saksi-saksi yang ada dan TPS-nya, pengawas TPS itu tempat pemungutan suara itu apa ya, ngotot gitu dengan satu suara, gitu ya guys ya. Lalu kemudian kalau ada video-video yang beredar bahwa anggota KPPS itu dengan brutalnya seperti tadi saya katakan, mereka membuka di rumahnya kotak suara lalu mencoblos. Saya pikir itu adalah video-video hoax guys. Kenapa? Karena untuk kotak suara sendiri akan dibuka di TPS. Setelah anggota KPPS itu mereka mengucapkan sumpah KPPS. Ya, dan itu diawasi oleh PTPS atau pengawas TPS dan para saksi. Dan ketika mereka membuka kotak suara itu juga sendiri, kotak suara itu disegel oleh stiker KPU dengan stiker KPU dan segel KPU atau klaim yang diberikan oleh KPU. Sehingga apabila segel KPU itu tidak ada atau klaimnya tidak ada, sudah dicopot, maka para saksi dan PTPS dapat membatalkan, ya. PTPS dapat membatalkan proses pemungutan suara di tempat tersebut dan dinyatakan bahwa suara-suara tersebut tidak sah. Di samping itu guys, surat suara yang diberikan oleh KPU kepada masing-masing TPS itu berdasarkan jumlah data DPT, kelebihan 2%. Jadi misalnya dalam DPT itu ada 190 pemilih, misalnya dalam satu TPS, 2%-nya itu ada 4-5 lah surat suara lebih. Yang nanti ini akan diperuntukkan untuk DPTB dan DPK. Nah, satu lagi saya ingin menjelaskan tentang DPK. DPK ini adalah daftar pemilih khusus, ya, yang namanya tidak terdaftar dalam daftar DPT dan daftar DPTB. Tapi kenapa mereka masuk dalam daftar DPK, daftar pemilih khusus, itu karena mereka memiliki kartu identitas atau KTP dengan alamat atau wilayah pemilihan suaranya di TPS tersebut. Dan mereka sebagai warga Indonesia yang memiliki kartu identitas wajib. Dan KPPS wajib untuk melayani mereka dengan mencantumkan nama dan nomor induk kependudukan mereka di daftar hadir DPK. Kenapa bisa demikian? Karena kemungkinan besar bahwa sebelum umur mereka mencapai umur untuk memilih, ya, daftar DPT ini sudah dibuat. Sehingga ketika pada saat mereka melakukan rekaman dan pembuatan kartu identitas, kartu identitasnya keluar tapi nama mereka belum terdaftar di DPT maupun DPTB, seperti itu guys ya.
Nah, khususnya DPT untuk DPK ini, daftar pemilih khusus. Dan itu akan disaksikan juga oleh PTPS dan para saksi. Disepakati dulu oleh PTPS apakah dia dapat diberi kesempatan untuk memilih atau tidak. Dan itu semua ada lampirannya, guys. Jadi lampirannya adalah fotokopi KTP yang bersangkutan, kemudian surat keterangan kejadian khusus, ya. Dan itu nanti akan disaring sama KPU lagi, gitu, guys, ya. Jadi bukan hal yang sembarangan atau amburadul dapat dibuat di dalam TPS, tidak mungkin. Selain itu, apabila ada surat suara yang sudah tercoblos, kemudian pada saat pemungutan suara berlangsung, pasti ya orang-orang yang ada dalam DPT itu saat mereka dipanggil untuk memberikan suara mereka atau pencoblosan, saat mereka membuka surat-suara pasti mereka juga akan melihat, oh, rupanya ini sudah dicoblos. Dan yang datang, oke lah kalau kita bilang, bagaimana dengan orang-orang lansia yang tidak ini. Tapi guys, di dalam TPS itu yang memberikan suara bukan hanya lansia, ya, bukan hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus, tapi juga banyak orang-orang yang berpendidikan. Jadi yang mampu untuk melihat secara detail bentuk dan model surat suara. Jadi apabila ada kecurangan seperti itu, pasti akan diprotes dan oleh PTPS akan membatalkan proses pemungutan suara di tempat itu, dan hasil pemungutan suara di TPS tersebut dinyatakan tidak sah. Dan pastinya kembali lagi ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh KPPS. Jadi harapan saya atau himbauan saya, guys, come on, yuk kita lebih dewasa dalam menyikapi hal seperti ini. Jangan karena paslon yang kita dukung itu persentase menangnya itu kecil sekali, atau lebih tepatnya dia pasti kalah, lalu tiba-tiba kita akhirnya terjebak dan percaya dengan berita-berita hoax, berita-berita bodoh lah menurut saya. Bila kita mempercayai berita bodoh, maka kita pun bisa dianggap seperti orang bodoh pasti. Padahal kita adalah orang-orang yang berpendidikan, orang yang memiliki pemahaman luas. Ya, jadi guys, mari kita tawakal dan mari kita menerima kenyataan yang ada. Jadi menurut saya sebaiknya yang perlu kita lakukan adalah kita mendoakan paslon yang unggul, sehingga ketika suatu saat ketika ke depan dia memimpin pemerintahan di bangsa kita, negara kita Indonesia tercinta ini, dia dapat memimpin dengan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Dia betul-betul memperjuangkan keadilan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Morote. Jadi tidak ada daerah-daerah yang dikucilkan atau daerah-daerah yang ditinggalkan. Seperti itu, guys. Harapan saya seperti itu. Lalu bila ada teman-teman yang merasa bahwa telah terjadi kecurangan, sekalian diberikan kesempatan kok, ya, untuk melakukan pengaduan, dan sehingga pihak yang berwajib itu dapat melakukan penyelidikan. Pihak yang merasa dirugikan oleh kecurangan KPPS itu ya dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang seperti KPU misalnya, ya, Komisi Pemilihan Umum, atau Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ya. Seperti itu. Jangan takut untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau saudara hanya membagikan berita-berita hoax hanya untuk bagian dari pembelaan diri, karena merasa bahwa dukungan saudara untuk paslon yang saudara ini dukung rupanya tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, lalu saudara merasa kecewa. Dan kalau memang ada ditemukan, ya hajar aja, laporkan aja gitu ya. Tapi kalau tidak ada, sudahlah, stop. Be wise, okay? Lebih bijaksanalah kita dalam berpolitik, kita dalam beropini, kita dalam sharing berita-berita yang ada. Sampai kita
juga sebagai pendukung untuk memviralkan berita-berita hoax tersebut. Oke guys, salam sehat dari saya, salam waras dan salam dua jari.